Halo semuanya, selamat datang di hari keempat eksplorasi P5. Dan di sini tuh aku bakal mengeksplorasi sekitaran Pasar Baru. Usaha-usaha yang ada di sini tuh kayak jualan kain, souvenir-souvenir gitu. Dan sekarang itu aku bakal ngewawancara usaha souvenir yang ada di Pasar Baru. Saksikan selengkapnya. Di balik gemerlap-gemerlap modernitas, tersimpan pula sudut-sudut bersejarah yang syarat cerita. Salah satu yang tak boleh dilewatkan adalah Jalan Cibadak, sebuah ruas jalan yang memadukan nuansa oriental dan semaraknya aktivitas perdagangan. Berbeda dengan Jalan Braga yang kental dengan arsitektur Art Deco dan nuansa Eropa, Jalan Cibadak memancarkan aura oriental yang khas. Di sini berjejer rapi toko-toko yang milik para pedagang keturunan Tionghoa yang menawarkan berbagai kebutuhan. Di sini berjejer rapi toko-toko milik para pedagang keturunan Tionghoa yang menawarkan berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, peralatan rumah tangga, hingga pernak-pernik pernikahan. Nah, setiap harinya tuh Jalan Cibadak sih nggak ketawa. bagi para pemburu barang murah dan juga unik. Nah, riuh rendah tawar menawar dan keramahan para pedagang yang menyambut para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru kota. Tak hanya warga Bandung, tak jarang pula wisatawan yang rela menyempatkan diri menjelajahi lorong-lorong toko di kawasan ini untuk mencari oleh-oleh khas Bandung. Di balik hiruk-pikuk aktivitas jual beli, Jalan Cibadak menyimpan cerita panjang tentang perjalanan para wirausahawannya. Jadi tidak mengherankan dalam hiruk-pikuknya ini UMKM yang sepi maupun sangat ramai dikarenakan berbagai faktor tertentu. Sehingga menariknya di tengah keramaian ini terdapat keunikan tersendiri di jalan ini. Berbeda dengan kawasan lain yang ramai dikunjungi di akhir pekan, Jalan Cibadak justru lebih lengang di hari Minggu. Mayoritas para pedagang memilih untuk menutup tokonya dan memanfaatkan waktunya untuk beribadah maupun berkumpul bersama keluarga. Nah, jadi yang unik di sini tuh tutupnya tuh malah hari Minggu. Padahal hari Minggu biasa di kawasan tertentu malah paling rame gitu. Gitu ya. Ya kali. Ya. Suasana tenang di hari Minggu di Jalan Cibadak seolah menjadi jeda di tengah hiruk-pikuk aktivitas perdagangan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih dipegang teguh oleh para pedagang di kawasan ini. Bagi para penjelajah budaya dan pecinta kuliner, Jalan Cibadak menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Di sini, Anda bisa menemukan perpaduan harmonis antara budaya oriental, kearifan lokal, dan semangat wirausaha yang membara. Jalan Cibadak bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga jendela untuk melihat potret kehidupan masyarakat dan merasakan denyut nadi ekonomi di Kota Kembang. Dan pada kali ini, kami akan mewawancarai salah satu pedagang cenderamata di Jalan Cibadak. Mari kita simak baik-baik. Itu masih lama. Masih lama. Tapi sebelum itu kita bakal cerita dulu nih sebelum kita wawancara. Kita tuh pernah gagal gak sih Li waktu wawancaranya? Apa? Kita kan pernah ke toko usahanya. Nah itu tuh lagi rame banget kan. Tapi gara-gara keramaian itu justru para karyawannya tuh gak bisa diwawancarain ya Gali. Oh, kalau misalnya yang waktu itu Ya. aku sih nggak tahu ya, soalnya aku nyari masjid. Enggak. Kita bareng waktu itu 3 hari. Yang mana? Yang mereka tuh lagi sibuk nge-packing karena emang lagi hari sibuk kan. Oh iya. Jadi di hari kerja itu mereka hari beran kerja gitu, hari sibuknya. Sedangkan hari Minggu mereka enaknya tuh libur gitu. Iya. Nah, katanya kalau waktu yang pas buat wawancarain mereka itu harusnya pagi-pagi, karena kalau dari siang sampai sore mereka sibuk packing-packing pesanan orderan yang harus mereka kerjain gitu. Ya, cuman kita ada kendala juga, gak bisa pagi. Ya, terus juga banyak hal-hal menarik waktu kita ke Pasar Baru ini. Jadi ya selain
ketemu pewawancara yang ramah juga, banyak orang-orang yang menarik gitu. Kayak apa, ada apa di kok pada ketawa sih? Iya, kayak ada tiba-tiba ada orang gitu yang ngamuk-ngamuk, teriak gitu. Itu lucu sih sebagai apa, kita gitu, orang baru yang berada di lingkungan baru, tiba-tiba ada orang yang lagi teriak-teriak. Tapi yang lain itu justru mengajari kita. Ini tempat kita. Iya, tempat wawancara. kita. Nah, kita bakal wawancara nih. Tapi sebelum itu tuh, Ridwan beli apa sih kemarin? Kemarin aku sempat beli kipas angin tuh. Kipas angin. Kipas biasa tuh harganya cuma 7 ribuan doang. Jadi aku beli 2 gitu. Ya, itu termasuk cendera mata di usahanya. Ya, seru banget. Sekarang kita perkenalkan, kita dari SMA Negeri 10 Bandung. Saya Alyas Anugraha. Saya Muhammad Faris Fadilah. Saya Ridwan. Jadi di sini kami bakal mewawancara salah satu usaha yang ada di ke pasar baru ini. Jadi boleh perkenalkan, Om? Nama saya Ali Karim, nama toko usahanya Akbar Souvenir. Dari sekian banyak usaha, Mang, kenapa milih usaha souvenir ini? Ya, prospeknya juga lumayan agak cerah juga. Pertama kan ini banyak sekarang sedang musimnya nikah gitu kan, jadi barangnya juga barang abadi gitu, nggak begitu ketinggalan model semuanya. Oh, jadi biasanya orang-orang yang beli itu buat souvenir nikah Ya, ya, Mang? buat hajat-hajat nikah, buat pesta gitu kan. Pesanannya juga 200, 300 sampai ada yang 1000 juga, 2000 sampai 10.000. Oh, berarti prospeknya cukup tinggi ya, Mang. Terus juga dari Pertanyaan selanjutnya Pak, dari penjualan souvenir ini, menurut Bapak sudah mengalami keuntungan nggak selama sekitaran sebulan ini? Ya, keuntungan sih udah namanya dagang udah pasti ada sih. Iya. Cuman ya kita ngambilnya dari kuantiti sih. Iya, semakin banyak orang beli semakin gede untungnya gitu. Berarti bulan-bulan ini tuh lagi rame-ramenya ya, Pak? Yang sedang musimnya hajat gitu kan, musim nikah. Kalau selama Bapak dagang di sini tuh ada nggak sih tantangan atau kendala-kendala yang Bapak alami selama berdagang di sini tuh? Ya, alhamdulillah sih enggak sih. Paling ya di itu aja sih. Paling kadang-kadang barang kan susah juga, barangnya kosong gitu. Paling gitu aja sih. Nah, cuman kita kan bisa minta mundur dengan orang yang itu kan, spek kita minta waktunya kan dimundurin 2 minggu 3 minggu kalau yang custom gitu, yang pesan. Iya. Kalau dari Bapak, apa sih harapan Bapak sebagai pedagang souvenir yang berdagang di daerah Cibadak ini? Ya, harapannya ya ekonomi lah lancar aja gitu. Ya gitu aja sih. Kalau ekonomi lancar kan daya beli juga kuat gitu kan ya. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian dari wawancara kami. Terima kasih Bapak Ali. Oh, Pak Ali. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun, Pak. Gimana, Li? Halo semuanya. Hari ini kami udah melakukan eksplorasi ke berbagai pasar yang ada di sekitaran Cibadak. Nah, kami tuh udah menemukan nih banyak penjual dari yang menjual souvenir-souvenir gitu, kayak Cindramata juga. Nah, kami pun menemukan ada orang yang memiliki sikapnya tuh lebih sopan, ada yang kayak gitu. Jadi kami mewawancarai orang yang waktu ditanya tuh lumayan ramah yang kayak gitu. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapat tuh apa sih, Wan? Kalau dari aku sih yang paling aku dapat tuh tadi kendala-kendala yang Bapak alami gitu selama jadi pedagang souvenir di sana tuh. Jadi banyaknya permintaan dari konsumen yang pengennya custom, tapi si Bapak juga butuh waktu gitu untuk ngebuatnya. Tapi si konsumen ini pengennya waktunya cepat gitu di prosesnya juga. Terus kalau dari harapan si Bapaknya, tadi Bapaknya pengen dagangannya meningkat lah, penjualannya biar ekonominya juga lebih meningkat lah gitu. Kalau dari Ali sendiri gimana sih, Li? Yang aku simpulin
Jadi kenapa sih Bapak milih usaha souvenir itu? Karena emang prospeknya tinggi. Jadi karena emang souvenir tuh banyak yang dibeli tuh oleh orang-orang yang buat souvenir nikah, dan sebulan tuh bisa kayak ribuan, 1.000 2.000 pesanannya gitu. Dan ya udah sih kalau dari aku. Iya, jadi penjualan dari si bapaknya juga waktu kita nanya, ada beberapa barang yang nggak bisa dibeli satuan, jadi harus dibelinya pack, jadi kayak ratusan ataupun puluhan, sehingga ya lebih untung lah si bapaknya. Sekian dari video hari keempat ini, terima kasih, Bye bye. bye. Udah tamat.